Perusahaan semakin besar harus semakin profesional. Tapi kan Iya, Bapak semakin perusahaan besar, ingin sebagai keluarga. ya, Kalau 14.000 karyawan Pak, bagaimana memperlakukannya sebagai keluarga ya. 14.000 orang 14.000 ini? orang ya. Ada yang bilang ini adalah keluarga di bisnis gitu, bukan bisnis keluarga. Sejak dulu memang budaya itu lebih penting. Tapi karena buku-buku bisnis dari barat, budaya bagi mereka tuh lebih kayak individual, etos kerja. Kita yang punya budaya-budaya timur yang spiritual itu ternyata agak berbeda, lebih kolektif Betul. gitu. Kita lihat di sini tuh kayak keluarga ideologis gitu, bukan keluarga biologis. Ini Bapak dengan orang Ya. tua dan ini semua adalah saudara kandung. Ya, jadi yang sebelah paling kanan Harman, Ya. kakak saya, Tari dan saya. Ini istri. Jadi saya bertemu istri juga di Paragon. Gitu. Iya. Oke. Istri bekerja di Paragon. Ya, kira-kira berapa bulan terus kayaknya cocok gitu. Oh gitu. Paragon Teknologi sudah berusia 40 tahun. 40 tahun. Saya kerap sekali mendengar kata berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Ya. Pencipta. Ini adalah fondasi bisnis yang memang Bapak terapkan di generasi Bapak Ya. atau sudah diterapkan di generasi pertama? Sering sekali kita ngebahas tuh kok kakek dulu sudah kepikiran imtak dan iptek gitu. Ya. Iman takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya ini menurun. Kakek dan nenek justru adalah seorang guru di sekolah berbasis religi juga. Jadi usaha ketika kok kalau punya usaha tuh bisa jadi donatur, terus bisa menolong orang lebih banyak. Oke, diajarkan untuk bermanfaat. Bermanfaat. Berarti fondasi usahanya Fondasi. adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi makin kesini makin percaya bahwa sebetulnya yang diturunin tuh nilai-nilainya. Wah, luar biasa sekali. Itu adalah kisah. Memang tidak cukup dijabarkan secara panjang, tapi itu adalah kisah yang Anda dengarkan, kisah inspiratif dari seorang entrepreneur sukses di Indonesia, yaitu Salman Subakat. Bapak dan Ibu semua di sini terinspirasi tidak? Kita berikan apresiasinya untuk Pak Salman Subakat. Pak Salman, terima kasih telah berbagi cerita. Sama-sama. Saya dengarkan dan memang tidak cukup ya Pak ya diceritakan dalam satu segmen. Panjang. Panjang karena Paragon Teknologi sudah berusia 40 tahun. 40 tahun. Dan Bapak punya waktu 10 menit tadi ya untuk menceritakan, tentu tidak cukup. Tapi pertanyaan saya begini Pak, saya kerap sekali mendengar kata berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta dalam monolog Bapak tadi ya, dalam cerita itu. Ada sociopreneur ya, mungkin Bapak ini punya approach yang lebih beda mungkin dari entrepreneur yang lain. Mungkin apa, spiritual entrepreneurship? Mungkin, karena mungkin sudah jalannya ya. Karena kan ketika brand yang membesar pertama Wardah itu memang ada nilai-nilai spiritualnya tuh sangat kental di dalam gitu. Betul, dan juga Bapak tadi sebutkan 4 pilar. Tadi saya ingat-ingat tuh Pak. Pertama adalah ketuhanan. Bapak taruh ketuhanan di pertama. Kerendahan hati, kepedulian, dan inovasi. inovasi dan ketangguhan. Dan ketangguhan. Tapi Bapak tempatkan ketuhanan yang pertama. Ketuhanan yang pertama. Ini adalah fondasi bisnis, usaha yang memang Bapak terapkan di generasi Bapak atau sudah diterapkan di generasi pertama? Sebetulnya ini menurun sebetulnya dari generasi kakek dan nenek. Justru adalah seorang guru di sekolah berbasis religi juga. Jadi usaha ketika kok kalau punya usaha tuh bisa jadi donatur, terus bisa menolong orang lebih banyak, bisa berdampak lebih luas. Jadi memang sudah diajarkan untuk bermanfaat. Bermanfaat. Berarti fondasi usahanya adalah sesuatu yang bermanfaat. Sering sekali kita ngebahas tuh kok kakek dulu sudah kepikiran imtak dan iptek gitu. Iman takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Betul, itu dari kakek. Dari kakek. Tapi value itu kan diturunkan berarti dari generasi pertama, kedua, ketiga. Value ini tuh ya, jadi memang tadi ya perjalanan hidup kan kakek cukup lama berbisnis, terus kakek meninggal muda, umur 47. Tapi dari awal amanahnya semua orang harus fokus ke pendidikan. Jadi kan pendidikan itu sangat dekat ya untuk kemajuan. Jadi dituntaskan dulu, memang yang jadi pengusaha akhirnya Bu Nur Hayati anak keempat ya. Yang menarik itu karena kita belajar dengan cara yang tidak nyaman ya. Kehilangan kakek gitu. Ternyata yang membuat usaha itu tumbuh lagi ya tadi nilai-nilai dan pengetahuan tadi. Dengan belajar riset, terus dikembalikan ke niat bikin usahanya, terus tiba-tiba usahanya berkembang lagi. Jadi makin kesini makin percaya bahwa sebetulnya yang diturunin itu nilai-nilainya.
Kalau Bapak juga mungkin tidak pernah menyangka Pak pas kecil akan Ya, menjadi seorang CEO ya, karena Bapak sekolahnya saja bukan betul bukan, ekonomi ya. ya. Bapak teknik elektro dari ITB Dan bukan kosmetik, bukan dan bukan farmasi, kosmetik bukan dan bukan kedokteran farmasi, gitu, betul. ya. Bapak tidak pernah menyangka Sama akan sekali gak kebayang. lalu bagaimana Pak menerima hal itu? Nah, ini menarik ya. Jadi dulu sebetulnya menjalaninya itu nyaman karena dibimbing sama orang tua. Orang Oke. tua punya pengalaman membesarkan perusahaan tapi bukan perusahaannya. Ya, Jadi saya tuh suka bilang kalau kita membesarkan perusahaan orang lain mungkin Tuhan tuh akan menitipkan anaknya bisa jadi pengusaha gitu. oke. Karena Oh, dan itu semua berjalannya tuh natural, bukan ada kayak momen-momen yang seperti apa, tapi kayak bertahap, hmm, dicicil, dicicil. dicicil gitu. Jadi Apa yang paling sulit dalam transisi ini bagi Bapak? sebetulnya tahap yang paling sulit itu sebetulnya kalau sudah besar, terus kadang-kadang lupa dengan nilai-nilai itu kesannya klise Betul. ya. Iya, Cuman kadang-kadang iya. gemes gitu ya, tadinya saling support waktu kecil, pas sudah besar bisa aja malah jadi saling Betul. menuntut gitu atau saling nyalahin Betul, gitu. apalagi bisnis dengan keluarga ya Pak? Bisnis dengan Iya, keluarga, Bapak betul. kalau tidak salah dengan saudara ya Pak ya, Saudara, siblings itu kan. Mungkin yang juga sudah punya usaha di sini pasti tahu Pak bahwa iya, usaha dengan keluarga itu twice as hard, twice as challenging ya, atau bisnis dengan partner kan gitu. bener bener, Betul kan Pak? betul banget, Nah, Bapak iya. bagaimana memanage mungkin friksi-friksi yang ada? Apakah ada Iya, friksi-friksi juga yang ada tentu karena tadi ya me-manage keluarga saja kadang sudah Mhm, sulit, apalagi keluarga yang memiliki bisnis. Jadi betul. interaksi jadi tambah banyak. Oh Nah, ya ini dia. ini Bapak dengan orang Ya, tua dan ini semua adalah saudara kandung? ya jadi yang Ya, kanan Harman, ya, kakak saya, Sari dan saya. ya. Ini istri, tentu istri Mas Harman berarti istri saya Dini. Dan apakah semuanya dalam Paragon Technology? Ini yang di dalam Paragon. Ini di dalam Paragon Ya, Technology. jadi saya bertemu istri juga di Paragon. Gitu, Ya, oke. Tapi ya, bertemu istri bekerja di Paragon. ya kira-kira berapa bulan terus kayaknya cocok gitu. Oh gitu. Ya, Tapi yang tadi balik lagi ke poin ya. tadi bekerja dengan Ya, keluarga itu kan jadi gini, ketika sudah mulai ini ternyata kita baru sadar tuh kalau dalam komplek kan pentingnya bertetangga. ya, Jadi ternyata keluarga itu juga butuh teman, butuh bantuan dari keluarga lain. Jadi kami didampingi sama seorang keluarga yang membuat suatu perusahaan konsultan, tapi G-nya kayak keluarga gitu. Jadi kayak tadi saya analogi kayak tetangga gitu. ya, Jadi dia bergabung bukan karena bisnis, tapi ya. karena ngelihat visi dan nilainya sama, Mm, terus mendampingi kami jangka panjang. mm, Jadi fasilitator, jadi moderator meeting, ya. terus menuliskan nilai-nilai keluarga. Jadi ternyata keluarga itu butuh keluarga yang Yang lain, lain. oke. Ya. Dan apakah itu memang sudah rencana dari awal atau misalnya gini, apakah thought Hmm, prosesnya Bapak ya, ingin mencari keluarga yang bisa bantu ya, atau mencari seorang profesional? Kebetulan keluarga. ya. Kita selalu lihat dalam perjalanan ini tuh banyak banget kebetulan-kebetulan tadi ya. Kebetulan ketemu konsultan bisnis, tapi kok lebih kuat nilai-nilai keluarganya daripada bisnisnya. Hmm, Gitu. Jadi perjalanan mungkin nggak akan 100% mulus. lulus. Tapi selama kita dikelilingi dengan orang-orang yang tepat itu selalu ada aja jalan Hmm. keluar. Berproses lah gitu ya. Tapi kalau saya dengarkan cerita Bapak ya, tampaknya Ya. hidup Bapak tuh nggak ada susahnya ya Pak? Oh ada. Ada. Kapan susahnya itu? Kan kalau kita dengar ya Bapak dan Ya, Ibu di sini kan ya. Bapak bicara dengan nada tenang, Lancar. nada Oh ikhlas, iya iya. ya nada Iya. happy. Kesannya bangun Itu dengan saya justru tahu ini. menahan itu kan. Iya, Gitu. ini pasti tidak ada kesuksesan tanpa Iya. kerja keras ataupun juga tanpa kegagalan kan Oke. gitu ya. Jadi di ujung-ujung mungkin emosi udah sedikit ini udah capek itu selalu ada jalan. Nah ini periodenya selalu apa ya? Ini mungkin lagi tenang. Usaha itu kan kadang jadi beban ya. Terus kadang-kadang kita rasanya mau kayak jalan sendiri gitu. Tapi pas lihat ternyata perusahaan keluarga itu lebih banyak gunanya. Kayak misalnya harus fokus ke keluarga, yang lain bisa support. Hmm, Nah, kalau perusahaan ini bukan perusahaan keluarga kan kita nggak bisa hmm, kayak dapat pengecualian gitu. iya. Misalnya mau lebih fokus ke keluarga dalam periode 3 atau 6 bulan. Jadi akhirnya dibandingkan fokus ke yang susahnya, lebih baik fokus ke mana sih yang enaknya dan kekuatan menjadi perusahaan keluarga.
Katanya nggak pernah susah ya. Nanti saya cerita susah bisa 2 hari Nah, 2 malam ini. Oke, kalau gitu bagikan ke kami Pak cerita yang Ya, susah. Karena tadi sedikit saja saya dengar pabrik kebakaran. ya, Salah satu itu tahun berapa Pak? ya. Tahun 91. 91, itu salah Ya, satu yang paling susah. ya, Krisis moneter ya. 97, 98. 98. Tapi Ya, titik mana titik terendah yang titik paling susah terendah. ya? Jadi waktu belajar bisnis kan tiap makin besar tuh kan anginnya makin kuat ya. Betul. Ternyata lebih susah itu yang hati dan pikiran itu, yang kan kita lihat ada perusahaan yang nggak kebakaran pun tapi kebakaran Internal. internal gitu kan. Terus ada satu periode di mana kelebihan investasi jadi nggak nyambung dan ternyata kerugian yang timbul tuh bisa bisa lebih besar daripada yang fisik. Nah, kita tuh mungkin krisisnya itu sering sekali baca buku kayaknya tidak ada satupun perusahaan yang tidak diuji kan Betul. gitu. Ujian terbesar untuk Bapak? Nah itu tadi. Jadi kadang tidak sinkron gitu kan. Planning atau Dalam misalnya projection. ada persaingan kita udah ada yang ngomong tapi nggak aware gitu kan. Hmm, Atau misalnya kakak saya ngingetin saya untuk bikin ini terus ya, ada kesempatan yang hilang. Tapi oke. kalau kecil-kecil dikumpulin Besar lama-lama ya juga. besar juga Tapi gitu. apakah ada sebuah faktor eksternal yang cukup atau internal yang Ya. cukup hebat Pak? Dan itu berlangsung secara tiba-tiba. Kan tadi kebakaran Nah, tiba-tiba, faktor krisis tiba-tiba. Mungkin jadi faktor ditipu mungkin orang, kesalahan ditipu investasi, orang pernah. kerugian. Ditipu itu udah Itu pasti udah gitu. makanan ya Pak ya? Udah makanan sehari-hari. Kalau Iya. itu ibaratnya karena itu udah pasti nggak mungkin nol. Biasanya target kita tuh justru nol untuk hal-hal yang tadi integritas. Yap, Jangan ditoleransi karena kalau kita tolerir yang seperti itu yang bisa jadi masalah yang besar betul, gitu. betul. Jadi selama bukan masalah-masalah prinsip biasanya masih bisa Hmm, kembali ke jalur yang lurus lah gitu. betul. Bapak ini menarik karena kisah dari Pak Salman itu mungkin bisa melawan teori-teori guru ekonomi dunia Pak. Oh Karena iya, semakin perusahaan semakin besar harus semakin profesional. iya, iya, Tanpa ikatan emosional. Tapi kan iya, Bapak semakin perusahaan besar, semakin iya, keterkaitan emosional. emosional, iya, Karena ingin sebagai keluarga. iya, Kalau 14.000 karyawan Pak, bagaimana memperlakukannya sebagai keluarga iya. 14.000 orang 14.000 ini? orang ya. Keluarga itu kan nilai-nilai. Hmm. Bahkan kami ditantang apa kalau keluarga itu berarti boleh nggak bayar gitu kan. Iya. Pelanggan nggak boleh, bukan tentu bukan, tapi Takutnya karyawan nilai-nilainya. gini Pak melihat, oh karena keluarga semua pasti kebijakannya preferensi keluarga dulu. Oh Misalnya ya. gitu Jadi kan. memang kita kan ada yang bilang ini adalah keluarga di bisnis gitu, bukan bisnis keluarga Hmm, gitu. Tapi jadi ternyata banyak pakar bisnis juga lama-lama lihat aspek-aspek manusianya, budaya kan. ya, Jadi dulu orang bilang culture eat strategy for breakfast, tapi bentuknya gimana sih? oke. Jadi sebetulnya sejak dulu memang budaya itu lebih penting. Tapi karena buku-buku bisnis dari barat, jadi budaya bagi mereka tuh lebih kayak individual, etos kerja, Hmm, legacy gitu. oke. Nah ternyata kita yang punya budaya-budaya timur yang spiritual itu ternyata agak berbeda, lebih kolektif Betul. gitu. Jadi lebih seperti community gitu. Jadi kita lihat di sini tuh kayak keluarga ideologis gitu, bukan keluarga biologis gitu. Setelah ini Bapak punya tanggung jawab Ya, untuk meneruskan kepada generasi selanjutnya. ya. Bagaimana caranya Pak? Karena Nah, Gen Z itu Pak. Gen Z betul. Iya, Bapak udah ketawa nih kalau dengar Gen Z Iya. ini nonton banyak yang Gen Z juga loh Pak. Tuh udah pada ketawa. Karena Gen Z itu kan punya preferensi sendiri, pikiran Ya, sendiri. Era mereka ya, besar pun ya. berbeda dengan era Bapak gitu Ya, ya. Bagaimana caranya meneruskan nilai-nilai itu? ya. Jadi kita kan lihat zaman ini nggak bisa dilawan ya. Jadi kita ngelihat apa sih kelebihan Gen Z itu banyak informasi masuk. Hmm, Jadi kita lihat pertama untuk berbagai bidang yang butuh passion gitu ya. ya, Gen Z itu malah unggul gitu ya karena mereka udah pengen jadi R&D, pengen jadi brand manager, pengen jadi leader tuh dari awal ya, gitu. Jadi mungkin kuncinya adalah sebisa mungkin untuk mengikuti perkembangan zaman tadi. Terus kesadaran tadi ya zamannya kan nggak bisa dilawan. Jadi gimana kerjasama antara Gen X, milenial sama Gen Z ini bisa mulus. sinkron, Ya, jadi makin harmonis. kesini tuh kesannya dulu mungkin saya lihat kalau nilai-nilai itu kesannya kayak seminar motivasi ya, Iya, kayak nggak ilmiah gitu. betul. Tapi makin kesini tuh makin banyak bukti-bukti ilmiah di balik itu gitu. Mm-mm, Jadi kalau value itu nyatuin secara psikologis bikin lebih tenang, ya, terus psikologis yang tenang itu juga bikin orang lebih produktif. betul. Jadi akhirnya dulu kita kayak bergerak intuisi gitu. Kok Yes. kayaknya ikut suara hati tuh ini bakal lebih berhasil. Ya.
Tapi zaman sekarang nih Gen Z mungkin nggak cuman ikut suara hati tapi juga udah ada bukti-bukti Betul. ilmiahnya. Karena gitu. itu isu-isu seperti mental health Iya, matters. anxiety. Anxiety gitu. itu penting untuk mereka karena meregulate psikologi. Iya. Itu akan juga meregulate decision making Betul, yang akan dijalankan terutama dalam Ya. memimpin perusahaan. betul. Wah menarik. Tapi kalau saya boleh merefleksikan Pak, Ya. apa yang saya pelajari dari Pak Salman hari ini, kita letakkan fondasi bisnis kita bukan pada uang. Betul. Letakkanlah pada Sang Pencipta Ya, dan juga tujuan kita diciptakan. betul. Betul tidak Pak? Seperti Betul, itu. betul. Jadi sang pencipta itu kan lebih dekat dari yang dibayangkan gitu kan. Ada di dalam kita lah istilahnya kan, ruhnya ya. Mm-mm. Terus mungkin akhirnya ketika kita ingat bagaimana ajaran-ajaran ini menyebar gitu kan dari sebuah tempat yang kecil ya. Biasanya ajaran spiritual kan dari sebuah kota yang kecil. Kok bisa banyak kerajaan-kerajaan besar ikut tuh kan mirip sama perusahaan malah mengadopsi suatu nilai-nilai spiritual kan. Betul. Ternyata yang dicari itu kan tadi ya ketenangan, hubungan gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya mungkin ada hal yang orang suka lupa karena dunia internet tuh ketemu langsung, termasuk saya nih. Iya. Jadi memang ternyata hal-hal kayak saya jagain kamu, kita keluarga besar tuh terciptanya tuh lewat ketemu langsung. Jadi ini terima kasih nih yang datang di sini. Betul, human interaction. Human interaction ternyata Betul. nggak bisa digantiin. Itu tidak bisa tergantikan ya Pak? Nggak bisa digantiin. Jadi lebih baik kalau kita punya 15.000 karyawan, fokus ke 100 orang. Ya. 100 orang ini akan menyapa 100 orang lagi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bapak gitu. sebisa mungkin menyapa 15.000 karyawan Bapak. Nah, untung mungkin Itu kapan zaman selesainya Pak? Itu ada media. Iya. Tapi ternyata yang lebih penting itu lewat storytelling tadi. Iya. Yang orang dari 1.000 orang yang tadi kita Menceritakan ngobrol, lagi, terus dia cerita lagi gitu. Betul, betul. Ternyata orang tuh tidak berubah sebanyak yang kita bayangkan. Betul. Iya. Betul, manusia tidak berevolusi secepat itu ya Tidak Pak. secepat itu. Tentu kedekatan emosional itu masih dibutuhkan di zaman yang serba canggih ini.